Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Zulfikar dari Hadi Kusumo yang selalu mengudara di Ikom Radio 107,7 FM tentunya. Nah, kali ini kebetulan kita akan membahas dan mengulik seputar prestasi dan dinamika PKM nih dari narasumber yang kece. Halo, selamat siang dan Selamat siang. dan masih semangat pagi ya. Selamat pagi dong. Pagi. Harus itu kayaknya. Gimana nih kabarnya mbak-mbakku? Alhamdulillah baik. Ya, dalam keadaan sehat walafiat terus. Alhamdulillah. Walaupun di sela kesibukan gitu kan. Iya. Tapi tetap harus dalam keadaan yang Iya maksimal dong. sehat Maksimal. gitu Harus kan. Harus. Setiap saat harus 100%. Betul banget. Gimana nih? Progres dulu sekarang. nggak sih? Oh, langsung ya. Aduh, lupa Kenalan ya. dulu. Ya, kenalan dulu kayaknya. Kalau misalkan kata peribahasa itu kan tak kenal maka Taaruf. nah, siap. Tak kenal maka tak sayang ya. Makanya sekarang mungkin kenalan lah. Halo e-commerce, kenalin aku Nastiti Dia Lestari dari Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai Ketua Tim Kidsfluencer PKM RSA UMY. Nah, oke. Halo e-commerce, nama aku Dewi Ayu Indahsari, biasanya dipanggil Dewi dari IPCOM angkatan 2021. Salam kenal. Waduh, Mbak Nastiti dan Mbak Dewi. Betul. Ya. Jadi berarti walaupun beda jurusan tapi bisa satu tim gitu kan. Iya. Itu salah satu momen pentingnya di PKM itu kan. Iya, betul. Menyatukan ide dan menyatukan ya istilahnya chemistry walaupun beda jurusan Beda tapi bisa angkatan gitu juga kan. Beda loh. angkatan juga ya. Betul. Banyak angkatan 21 yang 22 gitu kan. Iya. Wih, di pengalaman berharga lah gitu. Banget, Iya. banget. Oke. Gimana kesibukannya hari ini atau Kesibukannya sebelum-sebelumnya? akhir-akhir ini, Akhir-akhir ya. ini ya. Jadi untuk progres PKM kita sendiri udah 90% ya, tinggal melengkapi policy brief yang akan diberikan ke pemerintahan seperti itu. Ya, hari-hari ya kita hampir ketemu setiap hari. Kalau nggak Iya. Zoom, oke. iya pasti membahas. Kalau riset sosial tuh soalnya bahasnya kayak diskusi-diskusi. Iya. Nggak kerasa riset itu di mana deh. Ternyata riset itu ya di diskusi itu gitu. Oke. Jadi ya kesibukannya ya di PKM ini ya. Iya. Berarti Iya. selama akhir-akhir ini tuh berbarengan aja terus ya, entah itu Iya. lewat daring ataupun lewat Langsung. luring gitu Iya, kan. betul, Benar betul, banget. betul. Oke, mantap sih. Semoga apapun yang dilakukan selalu selalu bergembira lah gitu kan. Amin. Kalau misalkan selalu bergembira kan selalu semangat juga kan Iya, buat benar, buat benar. nugas, buat Buat ngituin itu gitu kan. Beda benar, lagi. Ya. benar Kalau misalkan sambil sedih kan sulit juga Iya, gitu sambil kan. galau Jangan gitu. dong, Waduh, jangan dong. jangan, Kayak gitu. jangan. Nah, aku sih pengen tahu gitu kan. Sebenarnya gue banyak pertanyaan gitu kan, mulai dari e-commerce mungkin ya pengen tahu seputar dinamika PKM, terutama dari awalnya lah, entah itu dari pembubuhan ide, dari pembentukan tim sampai pemilihan dospem mungkin ya gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih mbak-mbak ke para e-commerce ataupun halayak yang memang menonton di e-com iCast ini. Oh, iCast. iCast Jadi namanya. programnya itu namanya tuh iCast. Oke, Program iCast. e-com podcast. Gitu. Iya, asik. Oke. E-commerce mungkin mulai dari pokoknya sounding PKM setiap tahunnya tuh mulai dari bulan Desember akhir tahun gitu, setelah PIMNAS dilaksanakan. Lalu untuk full kami menggarap ide itu aku sama Ilham itu di bulan Januari gitu. Di bulan Januari kami ke CSIC. CSIC itu lembaga yang menaungi PKM di UMY. Jadi teman-teman kalau mau menggodok ide, konsultasi apapun itu ke CSIC aja karena di sana benar-benar difasilitasi teman-teman. Oke. Nah, lalu kami mencoba menggodok ide yang saya sendiri punya idealisme bahwa saya mau PKM tapi nggak mau ninggalin kajian saya di ilmu komunikasi gitu. Walaupun nggak ada look up to ke cutting, ini siapa yang harus aku tiru gitu atau siapa yang aku harus lihat jadi pedoman, tapi bukannya mulai dari nol ya, karena di UMY tuh di Ilkom tuh jarang sekali yang mau PKM. Jadi saya godok ide kayak fenomena apa, karena saya mau nyari riset sosial humaniora, makanya fenomena apa yang orang-orang lain tuh nggak kepikiran untuk itu sebagai permasalahan atau sebagai ide PKM. Oke. Fenomenanya fenomena yang teman-teman tuh coba cari fenomena yang orang lain tuh nggak sadar kalau itu permasalahan, sampai orang lain tuh kalau dengar ide kalian, oh iya ya, kok kepikiran. Nah, betul. itu berarti ide kalian bagus. Gitu. Nah, setelah itu baru menggodok
tim. Nah, aku baru minta setelah ideku udah kegodok ini, aku baru minta Kak Dewi untuk join Kak timku. Dewi join, asik. Nah, terus setelah itu baru menggodok metode penelitian dan lain-lain. Nah, sampai proposal dan submit proposal tuh di akhir Februari teman-teman. Jadi selama Januari sampai Februari itu benar-benar godok proposal. Maksimal proposal tuh substansinya 10 halaman. Lalu lampirannya tidak terbatas seperti itu. Nah, untuk metode penelitian sendiri, kami termasuk yang banyak metode penelitiannya. Ada 3 metode penelitian dengan 3 rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pertama itu kami jawab dengan metode penelitian analisis teks media dengan analisis isi atau konten analisis dari Krippendorf tahun 2018. Nah, ini sudah membuahkan luaran. Betul. Di jurnal Audience, baru terbit kemarin Juni, akhir bulan lalu, dengan judul analisis isi konten komersialisasi Kidfluencer pada akun TikTok @abdaily. Itu di Sinta 4. Iya, di Sinta 4 di jurnal Audience gitu. Kalau untuk judul PKM kami sendiri itu komersialisasi Kidfluencer, kajian sosiokultural fenomena konten kreator anak di TikTok. Jadi karena 3 metode, jadi kami bisa mengeluarkan luaran jurnal itu juga 3 karena per jurnal beda metode, beda rumusan masalah juga gitu. Nah, itu yang membuat proposal kami itu berat gitu. Maksudnya bobotnya kalau kami kira-kira ya, soalnya kami nggak dapat nilai skor juga. Nah, itu usahain teman-teman Ilkom. Jadi gini, Ilkom tuh memiliki kekuatan dalam metode penelitian itu karena kita bisa menambahkan analisis teks media, baik itu analisis wacana, analisis isi, semiotik dan lain-lainnya. Jadi teman-teman Ilkom jangan ragu kalau mau ikut PKM karena kita tuh punya kekuatan kok, nggak kalah sama HI atau IP gitu. Betul e-commerce. Jadi kalau misalkan mau PKM, mau apa istilahnya kayak hal-hal seperti inilah gitu kan, ikuti aja. Yang penting berani aja dulu, kayak Mbak Titi gitu kan. Karena kan urusan tim ataupun apa nanti bisa dibicarakan gitu kan. Bahkan Mbak Dewi juga yang notabene-nya beda fakultas gitu kan ya, bisa sampai bertemu sama Mbak Nastiti gitu kan ya. Gitu. For your information, kita tuh satu UKM. Satu UKM di KPM ya. Iya, kelompok penelitian mahasiswa gitu. Mungkin Dewi mau lanjut setelah metaplan gitu. Oke, jadi sebenarnya kita tuh kalau udah dapat ide kan kita langsung godok proposalnya dan sebagainya. Terus alhamdulillahnya kita ya akhirnya bisa menentukan ide yang bagus, terus kita bisa lolos pendanaan alhamdulillahnya. Dan ya, kita sekarang sudah di tahap yang mana luaran kita juga udah tercapai, luaran artikel ilmiah udah tercapai, artikel populer juga udah alhamdulillah ya udah belasan ya. Kita udah belasan kayak gitu. Terus tadi dari masuk ke timnya Nastiti. Iya, itu gimana? Jadi kemarin tuh ya itu ya, Nastiti tuh hubungin aku gitu. Waktu itu kita masih awal tahun ya, Nas ya? Iya, masih awal tahun banget. Nah, itu Nastiti dan tuh cocok ke Kak Dewi. Gitu kan. Terus Nastiti langsung bilang idenya apa, terus langsung mau ngajak Kak Dewi, aku mau ngajak kakak di tim kita. Terus awalnya langsung ini menarik sih karena jarang banget kajian soal tentang media gitu yang benar-benar orang tuh mau ngambil PKM itu gitu, karena ya jarang banget gitu. Terus habis itu terus menarik gitu loh. Langsung waktu itu aku masih bimbang ikut PKM nggak sih tahun ini. Kayaknya kalau PKM tuh perjalanan yang sangat panjang ya, walaupun sebenarnya dalam timeline itu normalnya itu 5 bulan. Tapi di tahun ini itu lebih cepat lagi. Kita cuma 3 bulan. 3 bulan itu. Cuma 3 bulan doang. 3 bulan itu bayangin teman-teman, kita harus menyusun semua luaran itu yang kita janjikan di dalam proposal, baik luaran wajib maupun luaran tambahan. Itu dalam 3 bulan aja gitu. Oke. Biasanya tuh normalnya 5 bulan ya Nas ya. Setiap tahun itu biasanya periode PKM tuh 5 bulan. Tapi tahun ini mungkin karena mau pergantian pemerintah, jadi akhirnya cuma 3 bulan aja gitu. Terus ya udah aku memutuskan untuk akhirnya masuk ke dalam tim Nastiti gitu, ke tim kita, ke tim Kidfluencers. Akhirnya kita sekarang ada 5 anggota gitu ya teman-teman. Ada 5 anggota dalam satu tim. Dan luar biasa ya perjalanan kita selama PKM ini. Karena ya itu ya sebenarnya 3 bulan itu apalagi untuk kita yang luarannya banyak dan kita pakai mixed method, itu tuh cepet banget dan banyak banget yang harus kita kerjakan kayak gitu. Jadi kayak setiap hari itu kerja Rodi gitu, nggak ada kerja Rodi ya. kayak apa ya, ya kita selalu camp di ruang nego. Kayak
tiap hari tuh pikirannya PKM terus gitu. Tapi emang harus kalau di PKM tuh harus ada orang yang in charge terus di PKM-nya setiap hari kayak gitu. Tapi emang maksudnya tuh kalau misalkan sesuatu yang memang agak sedikit panjang ya kita kayaknya perlu apa ya energi yang cukup kuat Iya, juga betul. gitu Harus kan. jaga juga, jaga gitu mood kan. gitu. Iya. Jaga mood, jaga apa? Kesulitan misalnya tim kesulitan apalagi. tim Iya, apalagi. benar. Apalagi ini kan ya kayak misalkan apa ya berbentuk tim lah gitu Iya, kan. banyak kepala kan. Menyatukan kepala tuh kan Betul. sulit Iya, juga gitu kan. Punya Kekompakan. kesibukannya Punya masing-masing masing-masing, gitu. gitu. Emang yang jadi kesibukan masing-masing sih yang menjadi faktor utamanya tuh ya kadang ya. betul setuju banget. Iya. Kayak Apalagi gitu. misalkan dibenturkan dengan tugas-tugas kuliah juga Iya. gitu kan. Ya mungkin e-commerce kalau misalkan ya pengen ikut PKM atau ya semacam kayak ginilah gitu kan. Iya, Jangan patah semangat Iya, sebenarnya tuh jangan ya. takut dulu, Jangan takut OVT, dulu. OVT dulu. Maksud tuh kayak misalkan Banas Titi lah dari tadi emang memikirkan ide dulu gitu kan. Iya. Maksud tuh hal-hal yang memang peluangnya besar kecil sebenarnya itu tapi peluangnya itu sangat besar ke depannya Iya, gitu kan. Nah, ini betul. yang memang nanti yang lainnya juga akan ngikutin lah kayak misalkan tim gitu kan. Iya, Terus Dospem betul. juga ada gitu Iya. kan. Nah, kalau misalkan tadi untuk pemilihan Dospem itu sampai mana? Oke, kalau milih Dospem ya tips and trik dan buat teman-teman ya. Kalau aku sendiri karena aku udah melihat profil Pak Vilo yang dulu beliau juga alumni PKM saat kuliah dan alumni Pimnas juga. Jadi Pak Vilo udah tahu lah cara kerja PKM itu seperti apa. Oke. Itu penting banget teman-teman kalau bisa tuh ya yang pertama tuh syaratnya sesuaikan judul kalian sama Dospem kalian gitu. Jadi itu kualifikasinya atau gimana? Iya, nah tapi ada syarat yang sebenarnya penting tapi memang bukan yang pertama. Kalau bisa dosen kalian itu paham betul akan alur PKM. Soalnya metopernya PKM tuh nggak sesetrik itu. Terus PKM tuh juga ada luaran yang harus dihasilkan. Jadi emang beda sama penelitian biasa gitu Penelitian loh. biasa, betul ya. Karena ya beda aja. Takutnya kalau misalnya Dospemnya baru pertama kali PKM, kalian juga baru pertama kali PKM bingung gitu. Strateginya bingung gimana gitu. Nah, Pak Vilo alhamdulillahnya tuh tahu bagaimana menyusun strategi bagi kami seperti itu. Itu teman-teman e-commerce kalau misalnya tips and trick cari dosen sih kayak gitu. Jadi sebenarnya dosen kalau misalkan ya mungkin secara keilmuan ya memang semuanya juga ada gitu Iya. kan. Tapi mungkin secara pengalaman Betul. Pak Vilo ini jadi nilai tambah lah karena pengalaman di Pimnas juga, di PKM juga ikut gitu Iya, kan. dan jadi reviewer Jadi dulu. reviewer, Iya. jadi PKM. dan itu mungkin jadi transfer pengalaman itu ke kalian Iya, gitu kan dan ngerasa enak banget. kalian juga Iya, ngobrolnya enak karena nyambung gitu, kan. betul. Nah, mungkin hal-hal sedetail itu harus Diperhatikan harus juga. juga Soalnya gitu kan peran ya. Dospem itu benar-benar Benar-benar berpengaruh. penting. Betul. Nah, oke. Nah, sampai di titik influencer gitu kan, secara penamaan, secara ide, secara gagasan itu kan adalah suatu yang memang sudah direncanakan dan sudah diputuskan gitu bersama gitu kan. Nah, kira-kira sampai di tahap influencer itu gimana gitu? Oke, jadi pas itu saat diskusi, itu masih aku sama Ilham. Apa ya fenomena ini? Aku awalnya mau ambil fenomena politik, tapi banyak diskusi sama mentor di CSSI sampai mentornya bilang sebenarnya fenomena politik ini sekarang kurang diminati oleh reviewer PKM seperti itu. Mentornya belak-belakan kayak gitu terus kayak apa coba cari. Aku langsung sambil buka sosmed ya, aku langsung ini Mbak fenomena konten kreator anak kayak gitu. Menarik itu, coba kalian dalamin. Terus aku ternyata ada sebutannya kid influencer, sering disebut dengan kids influencer kayak gitu. Akhirnya kami nembak judul itu, baru kami hubungin Pak Filosa kayak gitu. Oke. Kami hubungin Pak Filosa juga langsung tertarik sama judulnya itu gitu. Jadi ambil fenomenanya tuh yang pertama ya itu yang nggak kepikiran dulu. Jadi emang daya referensi kita dan daya kritis kita benar-benar diolah dalam penemuan ide gitu. Soalnya dari awal. Iya, soalnya orang mana yang kepikiran gitu loh dengan ide kayak gitu. Jadi teman-teman untuk tahun depan pasti bakal banyak banget fenomena media yang akan silih berganti, itu bisa di highlight teman-teman untuk betul banget. PKM. Karena kan kalau misalkan terhighlight itu istilahnya anak kecil ini banyak juga gitu kan di media sosial gitu dan kan. orang nggak tahu itu itu kalau masalah gitu kan. Betul. Nah, kira-kira ketika sudah diputuskan untuk influencer, ketika turunannya pasti ada latar belakang gitu kan yang dapat mempengaruhi. Nah, kira-kira melatar belakangi tentang influencer ini apa sebenarnya yang menjadi titik sentralnya gitu? Karena ini pas aku ngeliat tuh isi FYP TikTok, isi beranda Instagram itu
benar-benar isinya tuh semua tuh ya kalau sebut nama Cipung, AB gitu. Ya. Itu semua kayak gitu. Aku pun juga awalnya nggak sadar kalau ternyata ada ya komodifikasi dan komersialisasi di dalam konten-konten tersebut kayak gitu. Berarti ada proses pendalaman di situ Iya ya. di situ. Nah itu yang kami bahas di artikel jurnal kami yang sudah publish di jurnal Audience. Kalau teman-teman mau baca dengan judul itu yang tadi Itu kami lebih sebutkan. konkret di sana ya. Ya karena kami membahas 5 video dari akun TikTok @abdaily di bulan Februari yang membahas mengenai proses tahapan komersialisasi yang terdiri dari pre-commercialization, commercialization, post-commercialization. Mungkin kali mau lanjut? Iya, jadi sebenarnya banyak banget ya yang kita bisa teliti dari Kidfluencer sendiri gitu. Kalau nama Kidfluencers itu tuh sebenarnya awalnya itu emang kalau istilah bahasa Inggrisnya kids influencers. Tapi karena dalam banyaknya penelitian yang ada di luar negeri juga biasanya penyebutannya kidfluencers. Asal kata kidfluencers itu kita juga ini ya belum bahasa baku. Belum bahasa baku. Jadi jujur aja waktu kita buat judul itu tuh sempat dilema. Ini tuh karena kalau di PKM ya teman-teman, kita harus lolos administrasi kan yang pertama. Tadi udah di-mention sama Nastiti. Nah, termasuk dalam salah satu poinnya itu kita harus menggunakan judul yang bahasa baku, tidak ada singkatan dan sebagainya gitu. Yang mana kita tuh sebenarnya kalau kidfluencer itu singkatan. Tapi di sisi yang lain kita juga mikir, tapi dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, itu penamanya langsung kidfluencers gitu. Jadi akhirnya kayak oke, enggak apa-apa. Kidfluencers kayaknya enggak apa-apa. Tapi kita mencoba menenangkan diri walaupun overthinking ya. Parah. Tapi alhamdulillah udah dapat pendanaan. Akhirnya oke, kalau gitu ini memang penamaan yang mungkin baru bagi reviewer baru. Dan ini ya teman-teman, karena kita sekarang tuh di dunia yang serba digital, jadi kajian tentang media, penelitian tentang dunia digital, dunia maya itu memang sangat sedang diminati oleh reviewer gitu. Karena kan apa ya, maksudnya sebelumnya mungkin kajiannya ya kajian politik, kajian budaya, itu tuh udah sering banget kan. Tapi kalau kajian media tuh emang kan jadi topik yang sangat in ya sekarang ini gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau dari awal mula kita akhirnya kita mengambil ide Kidfluencers ini gitu. Dan ternyata setelah kita olah datanya, setelah kita udah neliti secara lebih intens, banyak banget yang bisa kita teliti dari Kidfluencers ini. Banyak banget pasti. Dari berbagai sisi gitu. Jadi kita juga nemuin ada kalau di luar negeri, jadi itu tipsnya juga gini teman-teman, kalau mau nemuin ide PKM. Biasanya penelitian di luar negeri itu lebih advance 3-5 tahun daripada penelitian kita. Jadi sebenarnya 3-5 tahun yang lalu Kidfluencer itu juga udah sering diteliti di luar negeri gitu. Nah, itu juga ada website namanya TikTok Cultures ya, Kak ya. TikTokcultures.com. Iya. Nah, itu sebuah website yang menaungi research profesor-profesor. Nah, kebetulan kami juga sudah reach out oleh profesornya. Kami juga mau meet dengan profesor tersebut dari Curtin University. Nah, itu kami mencoba menjelaskan penelitian kami dan profesornya juga tertarik seperti itu. Oke. Nah, terus itu yang membuktikan bahwa sebenarnya tuh Kidfluencer tuh bukan penelitian yang baru gitu. Di luar negeri gitu. Jadi kalau pilih penelitian ya gitu yang udah diteliti di luar negeri tapi kamu menerapkannya di Indonesia kayak gitu. Berarti emang apa ya istilahnya tuh yang out of the box itu lah namanya. Tapi untuk di Indonesia, padahal ya kalau di luar negeri itu udah ada walaupun emang gitu nggak sebanyak itu juga sih. Jadi bisa mengakomodasi ide terus lalu kita terapkan sesuai dengan apa yang ada di Indo gitu sih sebenarnya. Ya emang kalau misalkan lewat FYP itu kan keluar tuh kayak AB gitu kan. Nggak pernah sehari nggak ada mereka kan di gitu FYP kan, itu kan. Pasti kan itu ada fenomena berarti. Maksud tuh padahal udah sering muncul tapi nggak kepikiran sampai sana ya. Itu sesuatu hal yang memang ya di luar nalar juga yang keren juga buat kalian gitu kan. Tangan gitu ya. Thank you. Nah, ini kalian apa yang dibawa ini kira-kira? Campaign-nya apa gimana? Jadi kalau di PKM itu kami harus memenuhi luaran wajib dan luaran tambahan gitu. Kalau untuk luaran wajib PKM itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, lalu sama sosial media. Nah, kami juga ada luaran tambahan yaitu artikel populer, campaign, dan police brief gitu teman-teman. Jadi kenapa kami menambahkan luaran tersebut? Yang pertama kami nggak mau berhenti riset ini tuh hanya untuk menambah cakrawala pendidikan saja, tapi kami ingin mencoba mereach out ke pemerintahan bahwa ini ada permasalahan loh di sini. Please look up to this gitu loh. Nah, kami juga sudah berbincang dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, bahwa mereka juga mengakui bahwa untuk
kidfluencer tuh mereka tuh belum dibicarakan kayak gitu. ya. Jadi kami merasa berarti penelitian ini juga berguna seperti itu untuk pemerintahan. Jadi harapannya kami bisa mensounding ke pemerintahan bahwa Ya, lanjut. bahwa ada fenomena ini yang harus diperhatikan, karena sekarang kalau misalnya pemerintahan hanya konvensional kepada yang real life, padahal aktivitas kebanyakan manusia itu di online gitu, kita akan semakin tertinggal seperti itu. Kalau di UK sendiri mereka udah ada peraturan gitu tentang kidfluencer gini, bagaimana kita bisa mencapai lebih advance ke sana juga gitu. Terus karena ini fenomena media sosial, kami juga kampanye tuh fokusnya ke media sosial. Jadi tentu. Apa yang menjadi masalah, kami juga langsung ke masalah tersebut yang ada di media sosial. Kampanye kami itu berbentuk artikel populer yang sudah dipublikasikan ke 11 media massa, satunya media cetak di Kedaulatan Rakyat, lalu ada campaign kemarin ke Ikom Radio juga, sekarang ke podcast. Ini juga termasuk bagian dari pemenuhan campaign kami teman-teman, dan di sini kami juga membawa poster campaign kami. Oke, jadi di sini teman-teman ini campaign dari kami yang mana kita itu membawa misi #peduli_anak. Dan apa sih yang kita perlu lakukan itu mengenai pelindungan anak di media. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kidfluencers ya. Sebenarnya pengertian dari kidfluencers tuh apa gitu ya. Jadi kidfluencers itu anak-anak berusia 10 hingga di bawah 18 tahun yang mampu menciptakan konten menarik, memiliki pengaruh serta memiliki pengikut setia di sosial media. Jadi kidfluencers dari kata kids influencers yang mana konten kreator anak itu merupakan anak-anak yang berusia 0 sampai di bawah 18 tahun. Jadi yang terhitung 0 sampai 18 tahun. Misal tadi Pak Zul punya anak atau punya temen adik yang umurnya nanti malam itu udah 18 tahun, besok dia udah nggak bisa dihitung sebagai anak. Jadi dia bisa dihitung sebagai anak tuh sampai hari ini. Jadi anak-anak yang kita maksud di dalam kidfluencers itu nggak cuman seumuran AB aja atau cipung yang masih balita, tapi juga yang sudah remaja, hitungannya SMP, SMA kelas 1 itu juga masih anak hitungannya ya teman-teman. Makanya kenapa kita tuh harus menjadi orang dewasa itu harus menjadi yang bisa melindungi anak, karena anak itu mereka belum punya power untuk bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Makanya kita harus lebih aware gitu. Jadi mungkin e-commerce ya, yang mungkin punya anak atau punya adik ya, emang itu harus di bawah pengawasan lah, terutama bermedia sosial itu di bawah umur 18 tahun itu adalah masih kidfluencer lah gitu kan, hitungannya anak gitu kan ya. Jadi mungkin harus butuh pengawasan yang maksimal gitu kan. Karena kan kalau misalkan dilihat ya banyak yang memang SMP gitu kan, apalagi SMA ke bawah lah istilahnya, itu kurang pengawasan dari orang tuanya. Entah itu mungkin orang tuanya yang memang gaptek atau apa ya. Terlepas dari semua itu, harusnya tuh pendidikan sekecil kayak gini tuh harus ada gitu kan. Betul gitu. Lalu yang kita bahas dalam penelitian kita itu mengenai komersialisasi kidfluencers, yang mana komersialisasi kidfluencers itu konten yang melibatkan anak-anak sebagai kidfluencers untuk mempromosikan brand. Jadi kuncinya di sini ya teman-teman, mempromosikan brand, yang mana dalam tahapannya komersialisasi itu ada 3 tahapan, dari pre-commercialization, commercialization sampai post-commercialization. Contohnya kita udah bahas sih sebenarnya ini dalam jurnal kita di jurnal Audience ya, yang mengenai kontennya AB. Nah itu pre-commercialization contohnya gimana sih? Contohnya ketika papanya AB nih, AB ini ada coklat nih. Nah itu upaya orang tua untuk mengajak anak ke dalam frame itu adalah pre-commercialization. Lalu commercialization-nya itu apa? Nah ketika mempromosikan produknya, atau mungkin kalau makanan ya dimakan, kalau main ya main kayak gitu kan ya. Itu proses commercialization. Nah, yang post commercialization itu ketika produk ini papihnya AB menyampaikan seperti kayak nanti teman-teman kalau mau beli bisa beli di toko terdekat, ataupun nanti bisa juga di keranjang kuning gitu kalau di TikTok. Betul. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hak privasi anak. Di era digital saat ini, perlindungan terhadap privasi anak itu merupakan langkah yang penting, yang mana untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman kekerasan dan
pemerasan yang terjadi secara virtual di dunia maya. Teman-teman tahu sendiri kan sekarang di era yang serba digital ini segala sesuatu tuh rasanya tuh pengen diviralkan gitu kan ya. Betul, ya. Segala sesuatu tuh pengen diabadikan, tapi kadang tuh kita nggak mikirin dari sisi etika ataupun moral. Kayak misal apa namanya asal aja videoin anak lagi mandi atau gimana ketika itu sebenarnya kalau secara moral, secara etika tuh ya itu kita nggak apa ya Oke-oke aja gitu oke kayak ngerasa oke aja padahal itu bisa aja Sesuatu melanggar yang melanggar. hak privasi anak gitu. Lalu yang terakhir yaitu mengenai perlindungan anak di media. Kami menegaskan bahwa setiap anak yang ditampilkan di media sosial itu harus dipastikan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, lalu juga untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lainnya yang mana itu diatur dalam konvensi hak anak begitu ya. Betul. Mengenai ini contohnya ya teman-teman, kalau misalkan kidfluencers nih, dia disibukkan dengan harus membuat konten ataupun yang konten di TikTok ataupun di sosial media yang lainnya, sampai dia itu pendidikannya gak bisa mendapatkan pendidikan yang seperti teman-teman di sekitarnya. Misalnya dia harus private school bukan private school, misal dia harus homeschooling gitu dengan paksaan gitu, padahal dia maunya sekolah di sekolah biasa seperti teman-temannya. Yeah. Nah itu termasuk juga melanggar hak anak kayak gitu. Berarti Karena batasan itu sangat tipis teman-teman. Iya. Jadi kita nggak serta merta ngejudge ya bahwa semua konten itu salah. Salah. Ya. Tapi kami memberikan fokus kepada konten komersialisasi di mana anak tuh belum bisa menolak atau mengiyakan dia tuh terlibat dalam suatu iklan produk dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kami juga nggak serta merta langsung melarang semua konten anak, enggak. Tetapi bagaimana bijak menggunakan media sosialnya yang dimulai dari orang Betul, tua. betul. Jadi peran semua stakeholder sih ini. Iya. karena kan maksudnya kalau misalkan hal-hal seperti itu hal-hal yang memang basic banget sebenarnya Iya. tetapi yang nggak kelihatan terlalu terlalu diperhatiin gitu kan, tapi itu sesuatu hal yang memang penting banget gitu, apalagi kalau misalkan tadi hak privasi gitu kan, karena kan hak privasi itu bener-bener terjaga banget lah pengennya tuh kan. Kalau misalkan sekarang kan yang viral-viral banget tuh sering-sering kayak misalkan cowok gitu kan makan tuh dipakai konten ya, kasihan banget katanya gitu kan. Itu ada sesuatu hal yang memang ditakutkan di sana sebenarnya. Terus ditambah lagi hak yang terakhirnya tuh Hak privasi perlindungan lah. Di sana ada perlindungan. Bagaimana media sosial ini yang seharusnya ya hanya sekedar dokumentasi mungkin ya, nanti ada yang memang dilebihkan di situ. Dan takutnya hak perlindungan anak ini jadi berkurang gitu kan. Takutnya ya membahayakan anak juga gitu. Ya memang ini tugas kita Bersama. oleh kita bersama gitu Iya. kan. Tugas kita dari kita oleh kita Iya, gitu kan. betul. Bener banget sebenarnya. Keren banget lah. Ya, teman-teman maka dari gitu. itu tagline kami sebenarnya ini, perlindungan anak di media itu tanggung jawab kita bersama, mulai Betul. dari akar rumput orang tua, bahkan kita mungkin sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu Iya, kan, dari betul. mulai gitu dari Betul. dari Iya. sekarang lah gitu kan, Iya. terutama e-commerce mungkin ya, yang punya entah itu mamanya yang punya masih bayi ataupun iya. udah agak gede ya, itu istilahnya awasin lah ketika bermedia sosial tuh gitu Iya. kan, atau Iya. mungkin orang tuanya yang memang istilahnya tuh ketika bukan ngerasa jarak dengan media, tapi maksudnya tuh perlu ada pendampingan yang lebih signifikan gitu iya. kan, karena kan media sosial tuh kadang jahat juga gitu Iya, kan. jadi emang Iya. dua mata pisau Betul. ya. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan itu kan tadi di Kidfluencer ya, strateginya lah kalau bisa Iya, dibilang itu strateginya. iya. Nah, aku pengen tahu juga teman-teman kan ini udah proses pendanaan, yang mana proses pendanaan ini udah 90% nih Iya, gitu kan. alhamdulillah. Nah, kira-kira nyampe nanti untuk ke PIMNAS itu berarti sekitar 10% lagi ya. Bagaimana itu? Oke, jadi gini teman-teman. Jadi untuk proposal yang diseleksi untuk Seleksi. pendanaan itu ada sekitar 30.000 sampai 40.000 proposal, dan yang terdanai ya sekitar 10% dari yang masuk 3.000 sampai 4.000 4.000. proposal yang Oh, didanai. iya. Nah, untuk PIMNAS itu diambil lagi 10%-nya. Jadi 300 sampai 400 tim aja yang akan ke Unair. Woi, PIMNAS 37. dan itu offline. Dan itu Iya. offline di Unair gitu. Oke, Bulan mantap sih. September sampai Oktober, antara September sampai Oktober gitu. Jadi
kita masih berjuang ini sampai final. Nggak semua yang didanai itu akan masuk ke Pimnas gitu. Pimnas, oke. Tapi maksud itu kalau misalnya dipikir-pikir dari pemerintah juga kan maksudnya Iya, dana iya, itu. betul. Ketika yang didana tadi yang tercatat di dana itu berapa? 30.000 Enggak, 3.000 sampai 4.000. 3.000 sampai 4.000. Iya, betul. Berarti hilang berapa itu ya? 27 miliar. 27 miliar ya? Iya, kemarin di 27 miliar rupiah. Iya. Wow, keren banget. Iya. Itu hanya demi pendidikan lah. kalau Iya. misalkan gitu. Yang memang hal-hal seperti itu yang memang harus digaungkan. Iya, gitu Iya. kan. dan itu kan juga investasi kepada Nah, insan pendidikan betul. kita untuk kedepannya menghasilkan researcher atau Research. orang-orang yang peduli akan isu-isu Betul. sosial seperti Literasi, itu. Iya. Iya. Karena kan kalau misalkan sejauh ini ya harapannya kayak PKM kayak gini tuh nggak hanya berhenti tentang di pengadvokasian saja. Iya, betul. Tapi aksinya juga harus memang Betul. harus diberlanjutkan lah. Iya. Jangan sampai Pimnas atau mungkin sama PKM doang gitu Iya. kan. Tapi aktualisasinya, implementasinya yang memang itu harus bener-bener digaungkan. Komitmen oleh Komitmen anggotanya. lah, Iya, gitu. sih, Iya, betul. Mungkin ya strategi kayak gini mungkin nanti lewat media sosial kan Iya, teman-teman juga ya. iya, betul. Jadi kan itu nambah apa ya, pengetahuan juga buat edukasi lah buat yang lain gitu kan. Iya. Nah itu mungkin salah satu faktornya media sosial tuh ya saling apa ya, saling mengkoneksikan lah gitu kan, memberikan wawasan luas gitu Iya, kan. Nah, gitu. betul. Ada lagi ya kira-kira yang perlu dibahas lagi gitu kan. Kalau misalkan dari aku pribadi sih kayaknya bukan ngerasa cukup ya, tapi kayaknya lebih banyak lagi, tapi kayaknya kalian yang lebih taunya gitu kan, bingung aku. Ini sih tadi ngobrolin soal gimana sih nanti kita sumbangsi ke pemerintahnya. Oh iya. Kita juga nanti bakal salah satu luaran tambahan kita menjanjikan police brief ya untuk Jadi police brief tuh kayak gimana? Police brief itu nanti kita akan susun yang mana itu nanti hasil kajian dari penelitian kita. Kita permasalahannya apa sih awalnya? Nanti di police brief itu kita godok gimana caranya itu apa sih yang bisa kita memberikan ide kepada pemerintah itu untuk fenomena ini gitu, untuk kajian ini gitu. Nanti kita sebenarnya udah ngobrol dengan KPAI Kota Yogyakarta. Oh, iya. Yang mana untuk penyusunan police brief kita juga udah pernah mention ke KPAI. Dan police brief ini nanti bentukannya ya itu nanti apa ya, kajian apa yang bisa kita tawarkan, yang mana itu bisa memberikan sumbangsi untuk regulasi, entah itu mengenai apa ya, nanti bisa menjadi sosialisasi dari KPAI untuk orang tua. Nah itu nanti police briefnya seperti Betul itu. banget. Berarti itu ada sumbangsinya secara kebijakan ya. Betul, Iya, kebijakan. naskah Kan akademik. kelihatan kalau misalkan Iya. kebijakan-kebijakan di Indonesia masih belum apalagi di medianya gitu kan, masih kurang lah. Itu paling jauh hanya di kayak kekerasan seksual. Iya, kayak betul. gitu. Iya, Makanya, iya. kalau misalkan Di kayak media. konten-konten kayak gini kan masih belum Betul, ter-highlight gitu kan. belum dikaji belum sebenarnya dikaji malahan gitu kan iya. ya. Iya. Ya makanya mungkin berawal dari kita nih Iya, atau teman-teman. iya. Nah, mungkin yang lain juga nih teman-teman ketika ya nggak hanya kelompoknya Mbak Nasti sama Mbak Dewi, tapi yang lain juga lah, kita bersama-sama berkomitmen kalau misalkan media sosial ini menjadi salah satu cenderamata lah ke depannya, Iya, bukan jadi betul. malah jadi pedang lah buat itu gitu kan. Betul, Gitu. setuju banget. Nah, apalagi ya yang perlu dibahas kita ini sebenarnya? Apa ya? Ada lagi Sebenarnya nggak? kan kalau mengenai media ya, karena kita sekarang eranya semua serba digital, jadi yang namanya peraturan ataupun kajian itu sebenarnya harusnya mengikuti zaman kan ya. Zaman, betul. Nggak serta merta konvensional, apalagi tidak mau membuka diri dengan apa yang ada Apa yang fenomena ada di sekarang fenomena kayak sekarang gitu. gitu. Nah, maka dari itu kenapa sih sebenarnya kita tuh membutuhkan kajian-kajian baru, terutama kajian-kajian yang belum pernah disentuh sebelumnya. Karena yang mana kalau misal contohnya tim kami nanti, kita bisa membentuk police brief, kita bisa advokasi dengan pemerintah, kita bisa berdiskusi dengan KPAI. Itu kan nanti akhirnya mewujudkan kajian-kajian baru yang mana itu nanti bisa seiring berjalannya waktu bisa menjadi sumbangsi kita terhadap pemerintahan atau regulasi gitu ya. Itu titik besarnya mungkin ya. Nah, kemarin kita udah pernah ngobrolin juga sama KPAI terkait media ini. Karena sekarang kan eranya semua digital, semua serba, kayaknya semua orang di dunia ini bermedsos nggak sih? Bermedsos itu. Kayaknya mungkin bisa dihitung jari kali ya orang yang nggak punya media sosial sama sekali gitu. Nah, oleh karena itu kemarin kita udah sempat ngobrol kalau misalkan
sebenarnya di kurikulum pendidikan kita tuh bisa nggak sih ditambahkan untuk mengenai pembahasan ya hak privasi ataupun hak bermedia, bijak bermedia gitu. Dan ternyata memang itu belum pernah ada kajiannya gitu. Sebenarnya kalau mengenai hak anak ataupun peraturan-peraturan mengenai kekerasan seksual itu udah ada. Tapi kan kalau mengenai kidfluencers ataupun mengenai kidfluencers secara hak anaknya ataupun hak perlindungannya itu tuh belum pernah ada. Betul sekali. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya kita tuh membuat penelitian kenapa tuh sebenarnya tuh dalam suatu negara tuh dibutuhkan sekali orang yang mau menjadi researchers karena ya itu nanti negara itu bisa berkembang ketika kajiannya ataupun keilmuannya itu bisa lebih advance lagi gitu. Mengikuti zaman gitu. Jadi nggak yang strict gitu. Kalau misalnya nanti itu terus enggak. Jadi kita butuh orang-orang yang out of the box dan narator-narator juga yang bisa menyadarkan masyarakat karena kita kurang narator-narator itu sih sebenarnya. Betul. Ini kayaknya keren banget lah aku kayaknya tuh. Kalau misalkan dari mulai penggagasan ide gitu kan. Entah itu lewat ya hal-hal yang sepele tapi bisa jadi berbau besar gitu kan. Tapi bukan sepele juga ya. Iya, tapi ini enggak kepikiran aja gitu kan. Tapi itu sesuatu yang penting gitu kan. Apalagi semakin zaman tuh semakin maju ya semakin media tuh makin baru pasti juga ada gitu permasalahan kan. juga, Ada baik ada buruknya tuh pasti sekali. Makanya ya positif negatifnya tuh pasti ada terus lah betul. di media sosial. Makanya hal-hal seperti ini bukan mengantisipasi tapi mengantisipasi menjaga mungkin ya kedepannya bagaimana kita bijak menggunakan media sosial apalagi melewati ya si anak ini atau si anak yang jadi influencer ini gitu kan gitu. Ya sebenarnya seperti itu sih ya. Gimana lagi? Tapi harapannya teman-teman bisa sampai PIMNAS. Ketika sudah sampai PIMNAS, ketika sudah jadi juara ya jangan lupa diaktualisasikan, diimplementasikan ya semuanya pokoknya. Ya mungkin e-commerce di sinilah ketika yang udah nonton gitu kan, yang udah nonton harapannya ya gagasan yang dibawa oleh teman-teman PKM Kidfluencer ini bisa apa ya? Mungkin teman-teman tuh bisa tahu lah, nambah wawasan lah. Raising awareness ke teman-teman. Betul banget. Iya, karena jadi kan berdampak juga gitu kan. Penelitian ini gitu. Jadi ini tugas kita sebenarnya, tugas kita bersama gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Ada lagi enggak? Aku bingung nih. Karena kalau menghadap orang-orang keren enggak gitu kan. Kamu juga keren semua. Menghadap orang keren tuh kayaknya mungkin karena PKM ini kompetisi tertua ya. Jadi dia paling bergengsi. Paling bergengsi kan itu salah memang satunya. Karena emang kompetisi tertua dari Kemendikbud kan. Jadi emang benar-benar ini dan ya doain aja teman-teman kita bisa ke Unair tahun 2024 ini. Bisa membawa pulang medali. 2025 nanti ada yang meneruskan juga. Amin. Teman-teman tak tunggu loh. Teman-teman kalau itu feel free untuk chat kami. Tanya-tanya kami juga nggak apa-apa. Gimana sih biar bisa ikut PKM tahun 2025 gitu kan? Kami feel free karena sebagai bentuk tanggung jawab moral kami untuk melanjutkan biar nggak ada gap gitu. Betul. Ada itunya Instagram di sosial media kita banyak banget nih. Ya, jadi kita punya banyak kayaknya semua sosial media kita punya akunnya ya. Nanti ditempel di sinilah. Ya, di sini ya. Tapi sambil disebutin. Jadi teman-teman kalau yang penasaran dengan perjalanan riset kami baik campaign kita maupun luaran riset kita, teman-teman bisa cek di akun kami @kidfluencers.pkmrsh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ semuanya. Jadi kita juga ada campaign-campaign mengenai kita menjelaskan mengenai kidfluencers itu apa, hak privasi anak itu apa, hak anak itu apa aja. Itu kita ada di akun sosial media kami. Jadi kami sangat menggaungkan literasi media ya. Gitu. Jangan lupa di follow juga. Jangan lupa di follow. YouTube juga ada ya, udah ada ya. Udah ada gitu. Dengan akun yang sama. Dengan nama akun yang sama. Jadi mungkin nanti bisa ditampilin di sini. Bener banget. Nah kalau misalkan logo-logo ini logo-logo sponsor utama kami itu Kemendikbud, Kemendikbud Ristek, lalu ada program dari Menteri Mas Nadiem Merdeka Belajar.
shout out to Mas Nadi, makasih PKM sekarang bisa dikonversi. Iya, benar-benar. Karena ini salah satu manfaat kalian ikut PKM teman-teman, selain manajemen skill. Jadi PKM tuh kami setiap hari ngisi logbook kegiatan, itu manajemen skill, terus manajemen uang, pendanaan yang kami dapat, terus manajemen tim, manajemen, pokoknya kalian bener-bener dilatih banget soft skill ini di PKM. Jadi Betul, Bang. end up-nya ke PIMNAS atau enggak, kalian bakal ngerasain banget manfaatnya dari PKM ini teman-teman. Lalu ada logo PKM, terus logo sponsor kedua kami ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih, UMY. Terima kasih UMY, lalu ada logo kami seperti Gitu. itu. Ini logo yang influencernya ya. Iya, Betul sekali. betul. Ya itulah e-commerce. Semoga apa ya, tergugah lah untuk menjadi Iya. ikut PKM gitu. Iya. Jangan sampai ada ketakutan Jangan untuk ikut takut. PKM. Kalau takut ngobrol sama kami. Siap. Kita kan Ditunggu. kita sebagai mahasiswa tuh punya privilege besar ya untuk bisa ngikuti kompetisi entah apapun, misal kayak PKM ini kan termasuk kompetisi yang sangat apa ya, prestigious, yang sangat Betul bergengsi banget, gitu ya bergengsi untuk gitu kan. kalangan mahasiswa gitu. Mahasiswa. Tapi di program-program dari Kemendikbudristek juga banyak yang lainnya, kayak misal P2MB, BPK Ormawa. Kayak aku rasa kita mau menjadi mahasiswa, kita manfaatkan sebaik-baiknya privilege kita sebagai mahasiswa untuk bisa Untuk ngikutin bisa ikut. kompetisi-kompetisi ini. Termasuk kalau di kampus itu ada banyak sekali program, ikutin aja. Kita tuh karena membayar ke kampus, kita harus memanfaatkan uang yang kita bayarkan gitu loh, e-commerce. Terus yang Jangan sampai sia-sia ya yang udah Iya. dibayarkan tuh. Lagian Mari ini kita juga- habiskan uang kampus. Iya. Uang pajak, kayak untuk uang PKM kan uang pajak rakyat juga. Jadi kita harus memberi lagi ke rakyat. Ke rakyat. Iya. Jadi ada sesuatu Kayak hal yang gitu. memang dibawa untuk kita semua juga. Iya, Gitu kan. gitu teman-teman. Kita yang mempertanggungjawabkannya, tapi kita juga harus memberikan Harus manfaat memberikan Iya, manfaat kepada kepada rakyat, iya rakyat betul, gitu. kepada teman-teman gitu. Ya, Closing gitulah. statement mungkin ya. Oh sih. Ada pengen closing statement ya. Kan Kak Dewi gak sih? Ya mungkin itulah kalau misalkan dari aku pribadi ya ucapin terima kasih banyak udah bisa hadir, karena kalau di Ikom Radio ini sebenarnya di program Ikom kita ada di produksi, kebetulan di produksi, alhamdulillah dipegangi sama produksi, dan aku sebagai PJ-nya iCast namanya tuh Ikom Podcast, di mana ya kita berbicara tentang perihal-perihal kayak gini. Harapannya kemarin kita udah ngobrolin sama sama orang yang berprestasi juga dari anak HI, terus kita ngobrolin jurusan juga, terus ngobrolin kita budaya juga ya. Sekarang ya yang berbau prestasinya itu ada juga nih. Nah, harapannya teman-teman kalau teman-teman tim PKM ini kalau misalkan nanti ya alhamdulillahnya nanti ya dapat di PIMNAS ya bisa ngobrol lebih lagi lah, Insyaallah. men-sharing lagi, men-share tentang Pengalaman pengetahuan-pengetahuan yang PIMNAS ya, udah gitu kan. amin. Gitu kan ya, harapannya semoga mengudara sampai Unair, gitu. amin, Ya, amin, ya, amin, amin, segala amin, sesuatunya mungkin sampai situ aja. Silakan untuk closing statement yang gitu menggugah lah buat para e-commerce. Oke, jadi e-commerce mumpung kita jadi mahasiswa, privilege kita besar banget ya. Sebelum kita cepat-cepat lulus ya, kita kan bisa memanfaatkan privilege kita itu untuk entah itu ikut kompetisi dan sebagainya. Dan di UMY itu karena kita kalau kita bisa publish jurnal atau kita bisa menjuari kompetisi, kan kita bisa juga Klaim 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 prestasi. gitu ya teman-teman. Jadi kayak manfaatkan sebaik mungkin gitu apa yang kita dapatkan selama menjadi mahasiswa gitu. Dan ini ya untuk teman-teman yang mau daftar PKM, jangan overthinking dulu atau ketakutan untuk nanti gimana ya prosesnya. Yang penting kalau emang teman-teman niat, teman-teman punya teman-teman mau, teman-teman udah punya gagasan yang besar, ya udah didaftarkan aja. Nanti terkait bagaimana dosennya dan sebagainya kan bisa diobrolkan lagi, bisa didiskusikan lagi gitu. Yang penting ya itu ya, kita Taking usahakan lah action ya, kita taking action, kita usahakan sebaik mungkin. Segala sesuatunya itu kalau nggak kita usahakan, nggak kita coba, ya nggak akan nggak akan terjadi kalau cuman ada di otak kita doang gitu. Ide itu kalau nggak direalisasikan ya hanya akan menjadi ide gitu. Dan minta doanya juga untuk kami, semoga nanti riset kita bisa berhasil dan bisa menghasilkan luaran yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Karena ya tugas kita sebagai manusia di bumi ini ya bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang yang lainnya. Betul gitu ya banget. teman-teman. Dan ini sih kita percaya juga sebenarnya rezeki itu gimana sih Kak gitu. Ya itu tadi ya teman-teman, kalau kita mau berusaha segala sesuatunya insya Allah pasti bisa. Karena apapun itu yang melewatkan kita itu bukan takdir kita, tapi apa yang menjadi takdir kita itu nggak akan pernah melewatkan kita gitu. Betul. Closing statement yang sangat Dari Mbak Nastiti gimana? Gimana nih? sih dia?
mengenai Kidfluencers Iya, kita. Karena tadi Kak Dewi udah filosofis banget ya. Mungkin aku sekali lagi menegaskan bahwa memang komersialisasi, komodifikasi Kidfluencer di sosial media itu masih sangat marak. Maka dari itu tanggung jawab anak di media itu adalah tanggung jawab kita bersama teman-teman. Mari kita saling menjaga, kita untuk kita jaga kita teman-teman. Betul gitu. banget. Itu sih salah satu pentingnya ya. Iya. Terima kasih. Kalau dari aku pribadi terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama dari teman-teman Ikom Radio juga sudah bisa singgah lah di lab kecil gini gitu kan, lab ya mirip-mirip close the door lah ya gitu kan. Ini semi-seminya lah gitu kan. Iya. Harapannya program podcast ini bisa berlanjut ke depannya dan teman-teman juga bisa bisa melabuh lah sampai Unair nanti amin, dan amin, bisa amin. mengimplementasikan apa yang sudah digagas di PIMNAS atau di PKM ini gitu kan. Amin. Jadi itu untuk e-commerce mungkin ya, karena ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya PKM ini, tapi sesuatu yang ditakutkan. Jadi sebenarnya jangan takut lah untuk ikut PKM ini, karena ikut PKM ini bukan masalah permainan takdir, tapi bagaimana kita ikhtiar kita. Kalau urusan takdir itu belakangan gitu Iya, kan. iya, betul. Karena kan sesuatu takdir itu tergantung ikhtiar kita juga gitu kan. Jadi teman-teman ya semangat terus. Kalau misalkan ikut PKM ini jangan sampai ngerasa minder atau apa gitu kan, tapi lakukanlah kayak misalkan tim-tim Kidfluencer ini gitu kan. Terus terkait tadi yang berisi daging semua terkait konten Campaign kita. anak gitu kan, Konten kampanyenya anak, gitu kan, ya, tadi konten berat sih anak. pembahasan kita ya. Pembahasannya banyak banget lah gitu kan. Tadi mulai Mbak Nastiti udah ngejelasin bagaimana dinamikanya pendaftaran PKM iya. gitu kan, mulai dari pendanaan sampai mau PIMNAS sekarang ya teman-teman. Harapannya bisa lah teman-teman juga ikut hal itu, dan teman-teman semua juga bisa mengaktualisasikan terkait campaign yang udah diberikan, strategi yang udah diberikan oleh teman-teman PKM Kidfluencer, terutama dalam bijak bermedia sosial, karena sesuatu halnya media sosial ini menjadi salah satu hal penting gitu kan untuk kedepannya. Terutama ketika bermedia sosial ini kita harus saling menjaga hak, entah itu hak kita, entah itu hak orang lain dan hak anak-anak mungkin ya sebagai influencer gitu kan, sebagai influencernya lah gitu ya. Saring sebelum sharing. Nah, betul. Saring sebelum sharing. Benar banget. Ya itu mungkin itu aja sih, bisa saya hello dulu kamera gitu kan ya. Makasih. Oke. Thank you. Oke lah, inilah tim-tim hebatnya. Semoga sampai Unair. Amin. Oke. Jadi itulah e-commerce di program iCash kali ini. Harapannya semua e-commerce tergugah lah untuk ikut PKM. Sampai jumpa, saya Zulfikar Alinanda sebagai host. Tetap di 101,7 FM Ikom Radio, selalu mengudara, be creative, inspiring people. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih banyak. Ini lebih berat sih buat yang tadi.